was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 Mei 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. To you, now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 Mei 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Jensen. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. you holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to. Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, biarkan kami saat teduh di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersyukur dalam hadirat Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri Bapa, sebagaimana kami ada, kami bersyukur Bapa. Itu semua karena kasih. Hidup kami ada di pikiran Tuhan. Hidup kami ada di janjinya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hey, kasih-Mu yang tak terbatas melingkupi kami, basuh kami dengan darah-Mu. Kami terima urapan yang baru, kami terima pemulihan-Mu. Kami bangun mesbah Daud kami di hadapan-Mu, di tatap-Mu yang kudus, kudus. Kami sambut hadirat-Mu, kami sambut hadirat-Mu di tempat ini. Basuh kami, sucikan, kuduskanlah yang kami. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati-Mu. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bersama. Bagi-Mu Tuhan.
jatuh, Engkau hampiri kami, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kami nyatakan tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Biar sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami nyatakan, haleluya. Terukir nama-Mu di matamu, terlukis wajah-Mu. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang dan aku terjatuh, tak pernah Engkau lelah. Engkau hampiriku, Kau memeluk
kami menyembah. Biarkan pada pagi hari ini kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarkan api-Mu tercurah di tempat ini. Mari Bapak Ibu menyembah. Akan ada tanda-tanda ajaib, akan ada mujizat, akan ada kesembuhan dan pemulihan terjadi di gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu, begitu juga hati kami Bapa. Kami sanjung nama-Mu. Mari kita angkat kedua tangan Bapak Ibu. Kau Allah yang melihat anak-anak-Mu mengangkat kedua tangan sebagai tanda Tuhan, otoritas surga Tuhan tercurah atas kami Tuhan, dan kami berserah total dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami sanjung Kau lebih lagi Tuhan di tempat ini Bapa. Hanya nama Yesus Bapa yang kami sanjung Tuhan. Tiada nama yang lain Bapa yang ada di hati kami Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam bersamaku. Dan kami datang, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan, sembah, ku sanjung. Sebab Engkau Imam. Kami naikkan syukur kami. Engkau lebih dari segalanya. Dan ku datang
umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu yang siap menyembah dan meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita bersuka cita pada hari ini, amin. Haleluya. Bapak Ibu biasanya Oma duduk di kiri, di sebelah sini. Selalu senyum sama saya. Setiap menyembah, Oma selalu angkat jempol. Mungkin angkat jempolnya bukan buat saya tapi buat Tuhan Yesus. Dan semangat Oma luar biasa. Dan saya bisa berdiri di tempat ini tetap melayani Tuhan di GBI Wow. Karena doanya Oma. Bapak Ibu pada hari ini selain kita celebrate Oma, kita harus merayakan kemenangan karena Allah kita Allah sumber kekuatan kita. Dan janjinya ya dan amin. Sorakan haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang bersuka cita. Haleluya. Katakan sebab Tuhan baik. Kita bertepuk tangan. Kita bersyukur karena hadirat Tuhan. Hadirat yang tak terbatas. Amin. Bersama-sama dari awal dengan segenap hati. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala. Biar musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sepati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Angkat kedua tanganmu GBI Wow yang bersyukur. Haleluya. Sebab Tuhan baik anugerahnya. Sekarang angkat jempol-jempol tinggi-tinggi dua-duanya. Sebab dahsyat. Sebab Tuhan baik. Ada kebaikan Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya. Dia datang sujud di hadapan kita. Angkat tangan kita. Naikkan pujian. Puji dan tiuplah sangkakala. Biar musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan kita naikkan panci-panci kemenangan Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara katakan sebab Tuhan baik. Mana suaranya? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Biar anugerahnya kekal sampai selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Allah kita baik. Angkat pujian bersama-sama dengan segenap hatimu. Angkat jempolmu tinggi-tinggi GBI Wow. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
tinggi-tinggi buat Tuhan. Sebab Tuhan baik. Lebih dahsyat lagi bersama. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kita kasih tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Masih siap memuji Tuhan, katakan yes. Haleluya. Haleluya. Come on. Katakan hati kami percaya. Come on. Engkau kekuatan dan mazmur kami Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Dia menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dengan segenap hatimu ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah yang percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, biar kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanmu. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara kami dan kota perlindungan yang siap. Mari kita lompat buat Tuhan. Come on. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya. Dahsyat ombak walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, ada kasih setia Tuhan tak pergi dari. Musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Yang siap. Haleluya. Percaya kuasa Tuhan nyata di hidup saudara dan saya, katakan amin. Ada mujizat Tuhan di dalam namanya, katakan nama Yesus. Haleluya. Dengan segenap hatimu, angkat sebrangmu, angkat kedua tangan Bapak Ibu tinggi-tinggi. Ku mau selalu bersyukur. Ada cintanya Tuhan. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu serukan. Ku mau selalu bersyukur. Siapa yang mau bersyukur dalam hadirat Tuhan? Ada cintanya Tuhan, tidak pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, amin. namun kasih setiamu Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Hey. cintamu padaku Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, kita menari buat Tuhan. Hatiku percaya.
Ada sukacita Tuhan, amin. Siapa yang merasakan sukacita berkat ilahi Tuhan, amin. Ada kekuatan yang baru. Amin. Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi kita bersekutu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami persembahkan menjadi dupa yang harum, yang kudus, berkenan Tuhan. Menjadi wangi-wangian yang indah dalam hadirat Tuhan. Kami mau tanggalkan Bapa beban kami. Kami mau ganti Bapa dengan jubah pujian. Karena kami percaya di saat kami menyembah, di saat kami memuji Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas bekerja Tuhan di hidup kami. Haleluya, haleluya. Lagu lama Bapak Ibu, kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal di hidup kami, dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersama hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, yang percaya ada kekuatan baru. Kau
menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarkan Roh Allah tinggal dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh indah bersama-Mu, sekali lagi ku ingin selalu bersekutu. Kami ingin bersekutu lagi, Bapa, lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu, menikmati kekudusan-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan. Haleluya. Biarkan Roh-Mu tinggal tetap dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya, lamanya. Dengan segenap hatimu, mari kita sembah, mari kita nyatakan, sungguh indah bersama-Mu di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Ada mujizat, ada kekuatan, ada kesembuhan. Kami melihat bukti penyertaan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tercurah bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kedalah rabasya, kedalah rabata karala darabasya, karala darabasya, kedalah rabata karabasi, kedalah rabata karala darabasya. Lebih dalam lagi Tuhan. Kita karabasi di dikira bata karala rabason, dikira rabasi kami rasa. Kedalah rabasi, kedalah rabata karala darabasya, kedalah rabata karala darabasya. Kedalah barabasya, darabasya, rabasi, dikira rababasan, rabasi, kita kamasi dikira batandara larabasi, dikira larabasi. Tuhan bekerja Bapa bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Kita larabata kara larabasi, larabasi. How great is our God. Is our God. Oh, we'll see how great. Kami akan lihat kebesaran-Mu, our God. Come on, lebih dahsyat lagi. How great Is our God. sing with me. How great Kami lihat, is our God. kami lihat. Oh, we see How great, we'll sing how great is our God.
Engkau adalah Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang dahsyat Tuhan. Kami akan senantiasa melihat kebesaran-Mu itu sungguh nyata di dalam hidup kami. Engkau sudah hadir di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dan kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi janji-Mu Tuhan, semuanya Tuhan kami terima. Karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami tidak lagi sama Tuhan. Karena Engkau sudah mengubahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Hamba sangat terbatas. Tetapi hamba percaya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas. Yang memampukan daripada hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu punya kuasa. Kuasa yang memulihkan. Kuasa yang memberikan kemenangan. Kuasa yang membukakan setiap jalan demi jalan. Bahkan tembok-tembok Yeriko kami pun sudah Engkau runtuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut akan kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Gembala. Karena saya diberi kesempatan untuk mengisi di GBI Wow. Namanya aja wow. Berarti ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang wow. Amin. Dan saya percaya bukan hanya perbuatan Tuhan yang wow, tapi jemaatnya juga wow. Perkenalkan, nama saya Yenchan. Mungkin ada sebagian yang berpikir kok mudah sekali ya pembicaranya gitu. Tapi sebenarnya saya nggak mudah sih. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya punya anak satu. Dan anak saya usia 24 tahun. Dan anak saya tinggal di sini. Dia bekerja di Jakarta Selatan. Dan saya melayani di pekerjaan Tuhan itu di GBI Imamat Rajani. Saya adalah seorang pendoa syafaat. Kenapa saya menjadi seorang pendoa syafaat? Karena saya dididik oleh oma saya untuk menjadi seorang pendoa. Karena oma saya sendiri adalah seorang pendoa. Kalau saya bangunnya telat, gak bangun pagi-pagi, itu saya sudah dipukul sama sapu lidi. Dan tiap minggu saya diharuskan untuk beribadah jam 7 pagi. Dan oma saya memberikan satu contoh dan teladan bagi saya. Bagaimana sebagai pengikut Kristus itu adalah harus sepenuh hati. Tidak bisa setengah-setengah. Sebagai pengikut Kristus, kalau kita mengikuti setengah-setengah, kita tidak dapat apa-apa. Dan saya dipercayai selain sebagai pendoa syafaat, saya dan suami saya dipercaya sebagai koordinator di dalam satu wadah yang bernama Recover Ministry. Di situ banyak sekali jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan puji Tuhan, saya tempat curhatnya orang banyak. Paham ya? Sebagai konselor. Terkadang saya merasa siapa sih saya ini Tuhan? Kok begitu Tuhan mempercayakan kepada saya? Dan pada pagi hari ini saya mau membawa satu tema, yaitu masa kesukaran alami berkat Tuhan. Tema ini sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin di dalam masa kesukaran kita bisa mengalami yang namanya berkat Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan semuanya mungkin.
Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Kalau kita menyanyikan suatu pujian dan penyembahan, Tuhan besar jangan asal menyanyi. Tapi kita harus mengimani. Waktu penyembahan yang kita sembah, kita puji, kita imani, saya percaya sesuatu yang besar itu pasti terjadi. Kita belajar dari Ishak. Kita lihat bersama-sama di Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuingkarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita perhatikan ayat demi ayat yang baru saja kita baca. Ishak dan beserta keluarganya tinggal di suatu wilayah yang bernama Gerar. Waktu itu adalah waktu di mana wilayah Gerar dilanda kelaparan. Ini adalah situasi yang tidak mudah bagi Ishak dan seisi keluarganya, mengalami kondisi di tengah-tengah kesukaran. Bukankah saat-saat ini banyak sekali anak Tuhan yang juga mengalami kondisi kesukaran? Kesukaran ini berbicara mungkin tentang perekonomian, entah itu tentang keluarga atau tentang apapun saja. Tetapi perhatikan bahwa di mana waktu Ishak mengalami kelaparan, kalau kita baca satu perikop, Ishak tidak pernah mengalami yang namanya habis di dalam persediaan. Malah Ishak diberkati 100 kali lipat. Lalu apa rahasianya Ishak bisa mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah kelaparan? Hal yang pertama, Ishak mengikuti teladan daripada Abraham. Abraham adalah seorang bapak yang bisa memberikan teladan bagi anak-anaknya. Maka itu sangat penting bagi kita para orang tua bisa memberikan teladan bagi generasi kita, pada anak cucu kita. Karena apa yang menjadi perbuatan kita, otomatis anak itu akan menilai dan mengikuti. Dan Ishak mengikuti teladan daripada Abraham. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Abraham bukan hanya sekedar takut, tapi Abraham adalah orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh hidupnya taat pada apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan Ishak mengikuti teladan Abraham. Kita lihat di Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Saya minta tolong ditayangkan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
kebajikannya tetap untuk selamanya. Dikatakan di situ harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Bahkan anak cucunya itu akan perkasa di bumi. Karena apa? Karena orang yang hidup takut akan Tuhan. Sebab itu sangat penting bagi kita sebagai orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percayakan hal itu. Apa buktinya kalau Ishak mengikuti teladan daripada teladan Abraham bapaknya? Bukti yang pertama kita lihat. Ishak adalah yang hidupnya benar-benar taat. Waktu Ishak diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh meninggalkan Gerar. Padahal jelas waktu itu Ishak siap-siap untuk mau berangkat ke Mesir. Tetapi waktu Ishak mendapat firman dari Tuhan, dikatakan tadi di ayat 3 dan 5 di Kejadian, dikatakan di situ Ishak taat pada apa yang menjadi firman Tuhan. Ishak tidak berangkat ke Mesir. Ishak tetap tinggal di Gerar. Secara logika pasti Ishak memilih untuk berpindah pada suatu negeri yang subur. Kalau kita secara pribadi di posisi Ishak, pasti kita memilih meninggalkan satu kota yang tahu di mana kota itu dilanda kelaparan. Betul nggak? Pasti kita akan memilih satu kota yang wilayahnya subur, yang bisa menjamin penghidupan sekeluarga. Tapi Ishak lebih mempercayai apa yang menjadi firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang menjadi logika kita. Ishak tidak tahu sampai kapan wabah kelaparan itu selesai. Tetapi Ishak begitu percaya. Kenapa Ishak begitu percaya? Karena Ishak tahu bahwa Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang dipercaya seperti Tuhan yang disembah oleh Abraham juga. Amin. Jadi kalau engkau tahu Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang bisa membuat mujizat, maka percayalah akan setiap firman-Nya. Karena firman-Nya itu bukan omong kosong. Tapi firman-Nya itu punya kuasa yang bisa mengubahkan suatu fakta yang ada. Ini bukti bahwa Ishak mengikuti teladan daripada Abraham. Bahkan Ishak pun bukan pribadi yang suka memberontak. Tuhan paling tidak suka orang-orang yang pribadinya suka memberontak, saudara. Justru Tuhan mencintai orang-orang yang hidupnya taat. Kita lihat di Kejadian 26 ayat 15 sampai 22. Kejadian 26 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkara para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami,
Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Teladan yang kedua yang diberikan Abraham kepada Ishak adalah melepaskan hak. Ishak melepaskan haknya. Ishak yang menggali sumur tetapi yang menikmati dirampas oleh negeri lain. Dikatakan di sini mereka bertengkar antara gembala Ishak dengan gembala Gerar. Tetapi Ishak memilih untuk mengalah. Dia tidak mempertahankan haknya. Sama apa yang dilakukan oleh Abraham. Waktu Abraham meninggalkan sanak saudaranya, seperti yang difirmankan Tuhan, di situ Abraham pergi bersama dengan Lot. Waktu itu juga terjadilah pertengkaran antara gembala Lot dengan gembala Abraham. Tapi Abraham berkata kepada Lot, silakan pilih terlebih dulu. Padahal secara etika yang berhak memilih siapa? Abraham. Karena Abraham lebih senior. Tapi Abraham tidak mempertahankan haknya. Dan ini diikutin oleh Ishak. Karena Ishak tahu waktu dia melepaskan haknya, di situ Tuhan akan mengembalikan haknya 2 kalinya. Amin. Tapi seringkali banyak anak Tuhan yang mempertahankan haknya. Betul enggak? Saya berharap bukan di sini ya. Amin. Seringkali anak Tuhan predikatnya Kristen tapi kerjanya suka bertengkar. Kelihatannya di gereja alim-alim semua. Shalom. Tapi kalau di rumah sama tetangga, wih, bertengkar kiri kanan. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam kalau kerjaan kita seringkali bertengkar dan bertengkar? Lepaskan hakmu. Jangan kau pertahankan. Karena apa yang kita miliki hari ini itu sesungguhnya bukan milik kita. Milik Tuhan. Kita ini hanya dipercaya untuk mengelola. Tapi kita nggak sadar. Kita merasa oh ini milikku. Ini hakku. Lepaskan itu. Waktu Ishak melepaskan, akhirnya Ishak mendapatkan sumur yang disebut nama Rehobot. Dan Ishak semakin diberkati dan diberkati sampai pada anak cucunya. Ini teladan yang diikuti oleh Ishak, teladan daripada Abraham. Hal yang kedua, apa yang membuat Ishak mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah kesukaran? Ishak memiliki pribadi yang mau mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mau mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita maunya berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Karena kita merasa pintar. Kita merasa, oh aku bisa kok. Ishak tidak. Ishak membiarkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Jelas dikatakan di Kejadian 26 ayat 2 dan 6. Di situ dikatakan bahwa Ishak itu menaruh hidupnya di bawah otoritasnya Tuhan.
mempersilahkan Tuhan yang mengambil alih hidupnya. Orang yang mau dipimpin oleh Tuhan adalah orang yang mau mengikuti apa kata kehendak Tuhan. Memang tidak mudah ya, hidup menurut kehendak Tuhan. Karena biasanya kehendak Tuhan itu sangat bertolak belakang dengan kehendak kita. Maunya Tuhan, aku maunya punya jodoh yang tinggi, yang mapan. Tapi ternyata Tuhan berfirman, ini bukan jodohmu. Kita diberi jodoh yang berbeda dari apa yang menjadi mau kita. Pasti kita akan berkata, jangan deh Tuhan. Kita tawar-menawar. Sering kita tawar-menawar. Bukan itu aja. Kita sering kali kita yang suka ngatur Tuhan. Sadarkah kita ini siapa? Jadi jangan pernah engkau mengatur Tuhan. Kalau engkau hidup yang benar-benar mau dipimpin oleh Tuhan, maka hiduplah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Orang yang taat itu bisa kita lihat di mana kita taat kepada orang yang di hadapan kita. Kita nggak bisa menyebut diri kita taat pada Tuhan yang tidak kelihatan. Sama yang kelihatan aja kita tidak taat. Contoh, kita di dalam hidup kita pasti punya otoritas, betul ya? Istri otoritasnya adalah suami. Jemaat punya otoritasnya adalah gembala. Kalau kita aja sehari-hari tidak taat, bagaimana kita bisa taat pada Tuhan yang tidak kelihatan? Saya belajar yang namanya taat itu tidak mudah. Saya pernah di dalam beberapa tahun yang lalu, saya itu berangkat jalan-jalan ke Bangkok bersama dengan teman-teman. Nah, saya diberi uang saku sama anak saya. Lalu sebelum berangkat suami saya berpesan seperti ini kepada saya. Nih, uang sakunya jangan dihabisin ya, sisain. Saya jawab, iya kok saya sisain. Ternyata baru saya tahu bahwa Bangkok itu dunia fashionnya wanita. Shoppingnya wanita luar biasa. Semua pada teman-teman pada belanja. Saya cuma diam. Saya mau beli, saya ingat pesan suami, nih jangan dihabiskan, sisakan. Lah, waktu enak-enak jalan-jalan, shopping-shopping dengan teman saya bilang seperti ini, kenapa kamu nggak belanja, Yen? Saya jawab, iya. Suami saya bilang, sisain. Halah, wong itu loh yang kasih kamu uang saku itu loh bukan suami, tapi anak. Teman saya berkata seperti itu, udah habis-habisin gak apa-apa. Nah, waktu saya mau belanja, gak taunya suami saya telepon saya lagi. Telepon seperti ini, nih jangan dihabisin ya uang sakunya ya, sisain. Pas, oh iya kok saya sisain. Nah, secara daging yang namanya wanita kalau lihat baju-baju bagus, dunia shopping, kira-kira manusia kita pingin beli enggak? Pasti pingin beli. Apalagi wanita kaum Hawa itu matanya mata keranjang. Kalau pada ke mall, bagus dikit dibeli, bagus dikit beli, betul enggak? Jarang yang namanya wanita nggak pernah belanja kalau ketemu di mall, apalagi yang pas, yang bagus gitu. Lah, saya ini mau beli tapi saya ingat waktu itu antara daging saya dengan roh saya itu bertolak belakang. Daging saya ingin beli tapi roh saya berkata, engkau harus taat. Tunduk pada otoritas.
Wah, waktu itu saya bergejolak nih, peperangan saudara. Bayangkan tidak mudah situasi seperti itu. Pada akhirnya saya tidak beli, saya bilang sama suami saya, "Ko, masih ada sisa banyak kok, Ko." Pas ini ada teman saya yang kehabisan bat, dia mau beli sisa uang saya, Ko. Udah kamu jual aja jadiin rupiah, jadi kamu gak usah beli-beli. Waktu saya pulang, teman-teman saya heran, koper saya yang paling sedikit saudara. Yang lainnya kopernya itu meledak sampai melebihi batas timbangan. Jadi koper saya itu titipan dari teman-teman. Lalu suami saya bilang, bagus. Dia berkata bagus, tapi di dalam hati peperangan yang luar biasa saudara. Memang tidak mudah yang namanya taat, yang namanya tunduk pada otoritas. Kadang seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi kemauan kita. Tapi saya percaya waktu kita taat pada apa yang kelihatan di depan mata kita, saya percaya kita juga bisa taat kepada Tuhan. Amin. Ini yang membuat Ishak diberkati Tuhan secara luar biasa di tengah-tengah kesukaran. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita lanjut di Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dua ayat ini di Yesaya dan Yeremia dikatakan Tuhan tahu rancangan-rancangan yang lebih daripada kita. Dan karena itulah Ishak bisa begitu taat kepada Tuhan. Karena Ishak mengenal Tuhan yang disembah oleh bapaknya, bahwa Tuhan itu tahu jauh lebih baik daripada apa yang menjadi pemikirannya sendiri. Dan kita pun harus mengerti bahwa Tuhan itu punya rancangan yang jauh lebih baik daripada kita. Kita menganggap hal ini baik, tapi belum tentu itu baik di mata Tuhan. Kalau baik di mata Tuhan, saya percaya itu juga baik buat kita. Amin. Saya pernah yang namanya hidup yang tinggal di dalam firman Tuhan itu sangatlah tidak mudah. Saya masih ingat waktu COVID. Ada beberapa tahun waktu COVID itu saya tidak memiliki pemasukan. Secara pribadi setiap bulan saya kasih untuk keluarga, untuk orang tua, untuk mertua. Dan tiba-tiba COVID itu menghantam bagi saya, bukan buat saya saja, mungkin sebagian besar terhantam ya waktu COVID, ekonomi semuanya. Nah, yang namanya hamba Tuhan, evangelis, pendapatannya dari mana? Dari mimbar, walaupun saya tidak berbicara tentang uang. Tapi waktu itu tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini, udah gak ada uang pemasukan, saya sempat ingat suami saya dirumahkan. Nah, saya masih ingat waktu itu Tuhan berfirman kepada saya berkata seperti ini, kamu tetap kasih uang bulanan untuk
mertuamu, untuk keluargamu. Dan bukan itu aja, tiba-tiba Tuhan juga berfirman kepada saya, kasih makan itu orang-orang yang isoman. Di dalam hati saya bertanya, Tuhan, saya udah gak punya pemasukan, suami saya juga lagi dirumahkan. Tetapi Tuhan berkata, kasih. Saya cuma jawab, oke Tuhan, saya kasih. Saya masih ingat waktu itu sempat saya mengambil sebagian daripada tabungan saya. Saya cerita kepada suami saya. Suami saya berkata seperti ini, Nik, apa kamu siap untuk menjalankan apa yang jadi perintah Tuhan? Ingat, ada 3 hal. Kalau engkau melakukan perintah Tuhan, ada modal, betul ya? Kasih orang makan pasti ada modal dong. Dan suami saya tahu, itu modal dari saya sendiri, gak ada donasi. Hal yang kedua, tenaga. Kau harus bangun lebih pagi untuk masak. Ketiga, waktumu. Waktumu akan tersita. Pasti akan memakan banyak waktu dan membuat tenagamu capek. Bayangkan dalam 1 hari saya bisa kasih makan 5 keluarga yang kena COVID. Tapi saya lihat waktu saya taat pada apa yang menjadi perintah Tuhan, saya tidak pernah mengalami kekurangan bahkan sampai hari ini. Amin. Jadi engkau kalau taat pada Tuhan, saya percaya ada kebaikan. Dan yang saya lihat kebaikan Tuhan waktu itu adalah bukan karena berkatnya, bukan. Tuhan tahu pasti saya ini orang yang gak bisa masak, saudara. Masaknya itu paling cuma tumis toge. Yang tumis-tumis yang simpel, dadar telur itu bisa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini gak pintar masak. Masak yang simpel-simpel, kok saya yang disuruh. Bukan orang yang jago masak yang disuruh. Tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah menunjuk itu. Dari itu saya sampai hari ini pintar masak. Sampai suami mintanya terus dimasakin, saudara. Minta yang dimasakin rendang, pernah minta dimasakin soto ayam. Padahal dulu saya itu enggak tahu resepnya soto ayam itu apa. Tapi justru dari perintah Tuhan itulah yang membuat saya bisa pintar masak. Amin. Kalau Tuhan menyuruh engkau melakukan sesuatu, belajar untuk taat, jangan berdebat. Karena Tuhan punya tujuan dan maksud. Dan tujuan itu pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Jangan protes, jangan mengeluh, saudara. Karena itu tidak menyukakan hati Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan adalah ketaatan. Hal yang ketiga, apa yang membuat Ishak bisa mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah kesukaran? Kita lihat kembali di Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Dikatakan di sini menaburlah Ishak. Waktu Ishak menabur itu di tengah-tengah
kelaparan di tengah-tengah yang tidak mudah bagi Ishak. Ishak pasti tahu persediaannya lama-kelamaan pasti habis. Tapi Ishak tidak khawatir. Justru Ishak malah menabur. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Seringkali banyak anak Tuhan yang selalu berkata seperti ini. Tunggu saya kaya dulu baru saya menabur. Enggak perlu tunggu kaya saudara. Berapapun yang kau punya, tabur itu. Saya berkata menabur itu bukan berbicara tentang uang saja. Waktumu, tenagamu, itu juga engkau menabur. Kalau engkau menabur, jangan hanya untuk dilihat oleh orang-orang untuk mendapat pujian. Kalau engkau melakukan itu untuk mendapatkan pujian, engkau tidak akan dapat upahnya. Tapi kalau engkau melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, maka engkau akan menerima upahnya dari Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau bukan untuk Tuhan, saya percaya suatu ketika ada gesekan, pasti engkau akan mudah keluar ke gereja sana sini. Saya harap tidak di sini, tapi di Surabaya banyak sekali saudara. Dia melayani, tapi karena kena gesekan dikit, udah keluar. Pindah gereja sana sini. Nanti kalau nggak cocok, gereja yang baru balik lagi ke gereja saya. Itu banyak saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala. Orang itu dulu sempat keluar, kok balik lagi? Saya berharap kalau kita melayani di sini, lakukan itu untuk Tuhan. Karena itu taburanmu saudara. Kalau engkau menabur, harus didasari dengan kasih. Jangan motivasi. Kalau engkau melayani dan menabur dengan motivasi, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa harus didasari kasih? Karena Allah itu adalah kasih. Hukum terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu. Saya percaya kalau engkau melakukan taburan di dalam wujud kasih, Tuhan yang memberikan upahnya. Dan Ishak tahu akan hal ini. Kita lihat, ada hukum kasih di Kejadian 8 ayat 22. Demikian firman Tuhan Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Di sini dikatakan selama bumi ada takkan berhenti musim menabur dan menuai. Jadi ada hukum yang namanya hukum menabur dan menuai. Dan Ishak tahu akan hukum ini. Ishak melakukan sebuah hukum karena Ishak mengasihi Tuhan. Saya percaya kok orang yang menabur nggak akan sampai dibuat Tuhan itu kurang. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Ada lagi satu ayat. Kita lihat di Matius 6 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan, Matius 6 ayat 2 sampai 4. Jadi apabila engkau membeli sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya percaya kalau kita menabur hari ini, tuaian itu akan kita nikmati di hari yang akan datang. Mungkin kita nggak langsung menuai saudara, tapi saya percaya tuaian itu pasti datang. Kita lihat di Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8 demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau kita berbuat kebaikan, kita dapat balasannya dari Tuhan. Sebab itu berbuat baiklah. Jangan hanya kita bisa menabur berbuat baik di dalam gereja saja, tapi di dalam keluarga kita nggak bisa jadi contoh. Kita itu harus memulai sesuatu itu dari keluarga. Kenapa? Karena Yesus pertama kali membuat mujizat itu di dalam keluarga. Di pernikahan Kana. Untuk apa engkau bisa jadi berkat di luar sana, tapi kalau orang tuamu kau telantarkan. Kalau engkau melihat saudaramu di dekatmu kekurangan, tapi engkau tutup mata, maka apa yang kau tabur di luar sana akan mendukakan hati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hukum yang satu engkau lakukan, tapi hukum yang lain jangan engkau lalaikan. Amin. Saya nggak tahu di sini, kalau di Surabaya itu dikit-dikit itu sukanya foto. Saya jujur saya paling nggak suka foto. Dikit-dikit kemana-mana foto. Terus mau bagi-bagi foto, ditunjukin gitu. Nggak apa-apa maksud saya. Tapi maksud saya seperti ini loh. Kalau engkau memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Lakukan itu dengan sembunyi. Bukan untuk cari pujian dan kemuliaan daripada manusia. Amin. Tapi seringkali banyak seperti itu yang saya lihat. Ingin mendapat pujian. Ada seseorang yang datang konseling kepada saya. Dia marah-marah. Dia cerita semua. Dia punya saudara. Saudaranya itu kaya. Bisa dibilang dia donatur salah satu di gereja di Surabaya. Dia suka bagi-bagi. Tapi orang tuanya ditelantarin. Waktu orang tuanya sakit, dia dimintain untuk keluar uang gak mau. Sehingga dianya sendiri yang harus nanggung. Dia marah dia. Dia merasa sama-sama anak kok, yang satu kok enggak keluar uang. Padahal yang saudaranya ini lebih kaya daripada dia. Saya cuma jawab, sudah Ci, Caci aja yang nabur. Nanti tuanya Caci yang dapatin. Lalu Caci ini lakuin. Dia pelihara itu, mamanya sakit apa, dia seorang diri, padahal dia punya saudara yang kayanya luar biasa. Tapi di saat tertentu Tuhan itu memberi tuaian pada ini, si Caci ini, karena dia lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia memberi, dia pelihara orang tuanya. Bahkan dia juga sangat peduli dengan orang-orang yang ada di gereja yang dia tahu. Sebab itu, ayo belajar menabur. Tidak perlu nunggu aku kaya dulu baru aku nabur. Salah kalau punya prinsip seperti itu.
Menabur itu bukan yang Tuhan lihat itu nilainya, tapi hatimu tulus atau tidak. Hal yang keempat, ini teladan Ishak yang membuat Tuhan begitu memberkati Ishak di tengah-tengah kesukaran. Ishak memiliki ketekunan. Kita lihat, tadi kita sudah baca ya di Kejadian 26, kita baca ulang. Kejadian 26 ayat 18 ayat 22. Demikian firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama orang, nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkara para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai rumah itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita beranak cucu di negeri ini. Hal yang keempat, ini berbicara bukan hanya sekedar melepaskan hak, tetapi ini berbicara tentang ketekunan. Waktu Ishak menggali sumur, dirampas, diambil, Ishak tidak menyerah. Ishak gali lagi dan gali lagi sampai di mana gembala Gerar tidak mengambilnya. Ini berbicara tentang ketekunan. Sesuatu apapun yang kita kerjakan harus disertai dengan ketekunan. Orang berhasil itu tidak langsung di atas, tapi harus dari bawah, engkau harus tekun. Kalau engkau mudah menyerah, engkau mudah putus asa, engkau tidak akan mendapat apapun, termasuk bertekun di dalam doa. Banyak anak Tuhan, doa sekali dua kali gak dijawab sama Tuhan, langsung berhenti doa. Langsung berkata, tidak. Wes, tuh apa aku doa, percuma aku doa, masalahku bertambah dan tambah. Banyak loh seperti ini. Ada seorang istri yang berdoa untuk suaminya yang selingkuh supaya suaminya kembali. Tapi justru semakin dia berdoa, suaminya malah tidak pulang, saudara. Dari situ dia berhenti berdoa. Saya berkata, justru engkau harus tetap berdoa. Kalau engkau sudah berdoa dan engkau lihat suamimu tambah enggak pulang, berarti itu engkau sudah hampir dekat pada waktunya Tuhan menolong engkau. Amin. Dan istri ini pada akhirnya berdoa terus sampai suaminya kembali dan meninggalkan selingkuhannya. Karena saya percaya orang yang bertekun di dalam doa, pasti ia mendapatkan jawabannya. Kita lihat di Lukas ayat terakhir. Lukas 18 ayat 1. Satu perikop ya. Lukas 18 ayat 1. Di situ diceritakan, bisa muncul slide-nya? Lukas 18 ayat 1. Oke, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Langsung lanjut sampai satu perikop kita
Baca. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Stop sampai di sini. Dikatakan di sini, ada seorang janda yang datang terus-menerus kepada hakim yang lalim. Waktu janda ini datang meminta dibela, hakim ini diam. Hakim ini tidak membela, tapi janda ini tidak putus asa. Janda ini tidak menyerah. Dia datangi lagi. Padahal ini hakim yang lalim loh. Hakim yang tidak takut akan Tuhan. Tapi pada akhirnya hakim ini mewujudkan apa yang jadi permintaan dari si janda ini. Apalagi Tuhan. Amin. Kalau kita hampiri Tuhan terus dan terus menerus kita bertekun di dalam doa, saya percaya hati Tuhan akan tergerak dan tersentuh. Apalagi kalau doa kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Dia, itu akan lebih menyukakan hati Tuhan. Ada perumpamaan yang lain yang diceritakan oleh Yesus. Waktu ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Wanita ini berseru-seru kepada Yesus. Waktu itu Yesus cuma diam. Murid-muridnya hendak mengusir si wanita ini. Tapi wanita yang sakit pendarahan tidak menyerah. Dia tetap berseru semakin keras. Sampai pada akhirnya Tuhan menoleh dan menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Jika pada hari ini engkau merasa doamu belum dijawab, jangan pernah berhenti engkau berdoa. Jangan pernah berhenti untuk menghampiri hadiratnya. Karena saya percaya ketekunanmu pada akhirnya akan membuahkan suatu hasil. Bukan hanya satu, tapi bisa begitu banyak hasil yang akan kita nikmati. Ayo, semakin hari semakin bergairah di dalam Tuhan. Tak peduli kondisi situasi, tidak peduli mau mood kita baik dan tidak baik, tetaplah bergairah di dalam Tuhan. Seringkali manusia ini seperti ini, kalau moodnya baik, aku mau doa, aku mau melayani. Kalau moodku lagi gak baik, gak bisa. Jangan saudara, kau tidak akan dapat apa-apa. Inilah yang membuat Ishak mengalami berkat di tengah-tengah kesukaran. 4 hal Ishak mengikuti teladan daripada Abraham. Sebab itu perlunya kita sebagai orang tua memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Dengan kita hidup takut akan Tuhan. Hal yang kedua, Ishak itu menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipimpin Tuhan. Dia begitu taat pada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Hal yang ketiga, Ishak memiliki hati yang menabur. Apa yang dilakukan Ishak dalam hal menabur karena wujud dari wujud kasih. Yang keempat, Ishak bertekun. Jika kita melakukan 4 hal ini, saya percaya
tidak peduli kondisi ekonomi, kondisi apapun, kita akan mengalami perbedaan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buat terobosan. Saya undang semua bangkit berdiri, saya undang juga pemain musik dan WL. Saya juga minta tolong suami saya untuk bantu saya. Sebab nanti saya undang untuk altar call buat saya doain. Sebelum saya masuk di dalam satu pujian dan penyembahan, saya bersyukur karena saya diberi satu karunia sama Tuhan. Kalau disebut itu adalah karunia benubuat. Saya SMP sudah bisa dengar suara Tuhan. Awalnya saya bingung, ini suara siapa? Tapi semakin saya mendekat sama Tuhan, saya tahu itu suara Tuhan. Dan karunia benubuat ini yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak pernah meminta suatu karunia. Karena di dalam pikiran saya hanya mencintai Tuhan. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Waktu di SMP, saya tidak pernah menginjak yang namanya nightclub. Saya tidak pernah menginjak yang namanya diskotik. Sampai suatu ketika saya pacaran sama suami saya. Saya bilang di Surabaya, kok itu ada terminal. Kalau engkau naik angkot, tempatnya di sini. Suami saya tertawa. Suami saya berkata, "Nih, ini bukan terminal tempat perhentian angkot." Terus apa? Saya nggak tahu. Terus suami saya tertawa kecil dan suami saya berkata, "Kok kamu polos sih? Masa nggak tahu sih terminal?" Nggak tahu. Ya udah deh, kamu nggak usah tahu deh. Ternyata baru saya tahu setelah saya menikah dengan suami saya, yang namanya terminal itu bukan terminal tempat perhentian angkot, tapi diskotik, saudara. Sampai suami saya itu geleng-geleng. Suami saya tanya, "Emang kerjaanmu apa?" Kerjaan saya, habis pulang sekolah, saya langsung pulang ke rumah, saya doa. Saya bisa berdoa 7 kali dalam satu hari. Saya sudah dilatih dan dididik. Saya tidak pernah yang mengenal namanya dunia luar. Sampai suatu ketika saya pacaran dengan suami saya berkata seperti ini, "Enak ya aku pacaran sama kamu." Suami saya tertawa, "Kenapa?" "Iya, karena waktu pacaran sama kamu aku diajak ke mall, ke Kota Batu. Emang selama ini kamu gak pernah kemana-mana?" "Enggak." "Lalu apa kerjanya?" "Cuma doa, baca firman, doa, baca firman." Sampai keluarga saya berkata, "Ini anak kasihan, tidak punya masa depan. Karena kerjaannya cuma baca firman, doa, baca firman dan doa." Tapi ada waktunya Tuhan di mana keluarga saya sampai terheran-heran. Saya yang dikenal kuper karena gak pernah keluar rumah. Saya dikenal gagap, gak pinsah berbicara di depan banyak orang. Tapi waktu keluarga saya tahu, keluarga saya terheran-heran. Yang gagap, yang kuper bisa dipakai Tuhan dengan sebuah karunia yang gak pernah saya minta. Bahkan saya bisa beli rumah, bisa nanggung kehidupan keluarga saya. Semua karena apa yang saya tabur waktu saya buat Tuhan. Ayo, jangan sia-siakan hidupmu. Karena hidupmu hari ini menentukan engkau untuk kedepannya. Saya undang kita menyanyi satu lagu. Mari saudara pejamkan Thank mata. you Jesus, terima kasih Tuhan. Jesus. Kibaba shikira raraba sangkara.
Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sebagai doa kita di hadapan Tuhan sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama. Hatiku Tiba-tiba Tuhan berkata, di sini ada yang bergumul mengenai sebuah keturunan. Entah kau punya anak, entah kau punya menantu atau siapa, engkau berdoa untuk suatu keturunan. Karena engkau merasa bahwa sudah lama tidak mendapatkan keturunan. Saya undang semua untuk at the call. Mari saudara maju. Jangan buang waktu saudara. Ya, ini peluang, kesempatan. Silakan, ayo. Jangan lewatkan peluang emas ini. Ya, musik terus menyembah. Saudara boleh rekam dengan HP jika saudara siap ya. Yesus, kemuliaan-Mu, hambamu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian
syukur pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat yang telah kami terima Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Evangelis Yencen Tuhan, kiranya Engkau terus sertai di dalam perjalanan hidupnya, di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau terus yang menuntun, Engkau yang memimpin dan memberkati keluarga ini juga, suami dan anak-anak hamba percaya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.